Senang disebut PDT lah. PDT apa tuh? Waktu aku bangun tidur, di samping ranjang aku tuh ada amplop. Ada tulisannya, dibilang, Van, ini ada uang, pakai untuk beli buku pelajaran sekolah kamu. Tuhan selalu hadir. Betul. Di masa-masa happy kita, di masa-masa sulit kita. Kalau di daily life tuh nggak terlalu berasa sih. Dia tetap menjadi Ivan yang seperti dulu gitu. Shalom God Lovers, bertemu kembali dengan saya Katie Tobing dalam program Diaspora TV Talk Show yang kami tayangkan setiap hari Sabtu pukul 13. Dan talk show hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa, masih muda, dan beliau adalah presenter terkenal, pemain sinetron, aktor, model, waduh semuanya ada di dia ya ternyata. Dan dia juga seorang musisi dan menekuni alat musik saksofon. Walaupun dia memiliki berbagai kesibukan, satu hal dia tetap setia memberi waktu untuk pelayanan. Bagaimana pelayanannya dan apa saja pengalamannya bersama Tuhan, kita sambut saja narasumber kita, Ivan Lee Kabul atau lebih dikenal dengan Ivan Kabul. Shalom, Selamat God's datang lovers. di Thank you Diaspora Kak TV. Katie. Apa Iya. kabar nih? Oh baik, ini presenternya harusnya yang naik. Oh, kebalik ya? Kabar gitu. Kalau host presenter seakan-akan langsung pengen nanya lo aja gitu ya, talk show-nya. Karena yang di ya? yang di interview presenter juga jadinya gini nih, kebalik-balik nih jadinya. Baik, kehormatan banget nih bagi Diaspora pleasure, TV my pleasure. di tengah-tengah kesibukan yang pasti super sibuk ya dengan berbagai Lebih tepatnya so sibuk aja sebenarnya sih Kak. Ya katanya gitu, kayak kalau misalnya orang sukses katanya harus sibuk katanya. Jadi kita so sibuk aja. Suksesnya sih belum ya. OTW ya. OTW ya, waduh sungguh luar biasa, rendah hati sekali. Nah Bro Ivan nih mau berbagi pengalaman bersama Tuhan ya di Diaspora TV Talk Show. Ya. Dan hari ini kita akan gali lebih banyak tentang sosok Ivan Kabul. Dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, bersyukur buat pertolongan Tuhan dan perkenanan Tuhan sehingga kami boleh bertemu dengan Ivan Lee Kabul pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa hari ini ada sesuatu yang spesial yang boleh didengarkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan untuk menjangkau jiwa bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang dipermuliakan, yang disenangkan, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik God's Lovers, seperti biasa, tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan waktu sejenak guna like video ini dan memberikan komentar. Barangkali God's Lover ingin memberikan saran atau masukan kepada kami, tuliskan di kolom komentar di bawah video ini, kami tunggu. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV ini, kami ucapkan selamat datang. Kami juga ingatkan agar Anda mensubscribe channel Diaspora TV dan mohon menekan tombol bel notifikasi. Karena dengan begitu Anda menjadi orang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Terima kasih. Baik. Baik, balik lagi nih ke Bro Ivan dengan segudang job ya. Wah, amin. Dan itu. udah pasti sibuk banget gitu ya. Ya puji Tuhan ada lah kesibukan lah, dicukupkan lah. Puji Tuhan ada. Puji Tuhan. Padahal
minta waktunya tuh susah banget loh. Aduh, kita Ya, dari God berapa lovers ya. bulan ya. Tapi puji dibatalin lagi, akhirnya terjadilah Ya, aku hari percaya ini ini ya. kairosnya Tuhan lah ya. Di momen ini memang meskipun ini kita syuting nih ya, God lovers ya, dalam kondisi yang hujan. Iya, betul. Dan kita tahu di Jakarta beberapa spot lagi banjir nih ya. Betul. Tadi aku dengar Kakak juga naik. Iya. Online. Udah deg-degan juga nih. Aduh, jangan sampai Ivan batal lagi. Oh, enggak dong. Saya siap. Tadi saya bahkan udah siap-siap atur kursi di sini, nyapu-nyapu ya? dulu. Luar biasa. Canda ya, canda. Baik, Ivan, lebih senang disebut apa nih? Seorang presenter, seorang aktor, atau seorang guru, atau apa nih? Soalnya banyak banget nih. Ya, aku lebih senang disebut PDT lah. PDT apa tuh? Presenter dalam Tuhan. Wih, luar biasa. Ya sebenarnya apa aja sih ya, apalagi Iya, dipanggil iya. sayang juga boleh kayaknya sih. Gitu ya. Nah, Apa ya, mungkin lebih seneng ya dipanggil nama aja lah Dipanggil Ivan nama ya. ya. Embel-embel semuanya tuh Embel-embel. pekerjaan tuh anugerah Tuhan, titipan Tuhan, Iya. bisa berganti. Tapi ya kalau misalnya orang mungkin lihat di sosial media aku, mungkin hashtagnya sekarang artis tapi guru ya. artis Jadi, tapi guru tapi meskipun- artis gitu ya. Ya meskipun sekarang di entertainment, tapi kelihatan sahabat diaspora ini juga sadar nih mukanya penuh angka kali ya memang. Guru karena matematika guru dulunya. matematika Iya. ya, ternyata loh luar biasa. Pasti banyak yang suka nih belajar sama Ivan. Jangan-jangan ngantri nih. Kayaknya saya nggak ngerti nih Pak gitu ya. Yang mana yang mau di itu, yang mana? Nah, gimana nih Bro Ivan merespon pencapaian yang sampai sekarang ini udah didapat nih gimana nih? Puji Tuhan sih ya. Jadi dari pencapaian ke pencapaian aku ngerasa itu dari satu titik ke satu titik Tuhan memang selalu membuktikan ya penyertaan Tuhan gitu. Jadi aku percaya hal yang emang Tuhan percayakan ke kita itu sebenarnya sebuah titipan sih buat aku. Ya. Kepercayaan, privilege, semakin memang besar Tuhan bawa kita semakin tinggi, di situ kesempatan kita melayani Tuhan lebih lagi. Ya aku selalu berdoa Tuhan, ya karena background aku nggak serta-merta, wih enak banget nih kehidupan si Ivan gitu. ya. Maksudnya keluarga aku sempat goyang dari segi ekonomi. Ya efek 98 mungkin banyak dari kita yang udah merasakan juga Iya, kan. iya. Dan memang di situ memang keluarga aku goyang, papiku sempat kehilangan pekerjaannya, kita hidup dari memang tabungan kita. Tapi namanya tabungan ya Kak ya. Iya. Maksudnya suatu saat dipakai juga pasti akan habis juga Betul. gitu. Tapi lagi-lagi di situ jadi suatu pengalaman iman aku percaya gitu ya. Memang akhirnya membuat keluarga kita pun sadar kalau memang ya Tuhan dekat di saat suka kita, tapi Tuhan juga dekat di saat duka kita. Ya. Tuhan hadir di segala musim di kehidupan kita. Iya, iya. Dan aku percaya ketika Tuhan memang bawa kita lewati satu season, ya aku percaya di situ bukan sekedar menguatkan kita, tapi Tuhan panggil kita untuk menguatkan yang lain. Iya, jadi melalui semua pengalaman itu ya yang menjadikan Ivan seperti sekarang ini, dan saya percaya ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati Ivan ya, Ya. gitu. Nah, Ivan ini anak bungsu dari 3 bersaudara, benar Ini ya? penerawangan atau Wikipedia nih kira-kira? Kayaknya tadi ada yang bisikin. Iya, jadi memang aku anak ketiga Kak, dari 3 bersaudara, tapi ya puji Tuhan sekarang orang nganggap aku jadi anak pertama gitu ya. Oh gitu ya? Karena emang mungkin mukanya boros kali ya. Ini muka Karena boros. kakaknya kelihatan imut-imut gitu ya? Dan badan aku paling tinggi dan besar. Iya sih, tadi aku ngelihatnya begini nih, kayak Aduh, lagi mohon maaf ya. mandang. Mandang apa nih, Goliat ya? Kayak Daud dan Goliat tadi kayaknya. Iya, Gitu jadi ya. memang ya besar, dulu paling kecil, tapi mungkin karena nutrisinya apa ditarik-tarik kali ya dulu sama orang tua, ayo biar besar gitu. Tapi sekarang jadi paling besar badannya. Dan memang kakak-kakak juga pada waktu itu ya seperti Ivan cerita tadi ya, mengalami hal yang sama dengan Ivan ya, Mengalami hal keadaan yang di mana keadaan sulit gitu Sulit. ya, perekonomian sangat sulit. Dan boleh cerita ya, waktu keadaan itu bagaimana kakak-kakak dan orang tua dan Ivan sendiri bisa struggle melalui itu gitu. Oke, ini kan timingnya bermula dari 98 ya kurang lebih ya Kak ya. Jadi waktu itu aku masih umur, waduh ketahuan umur langsung ya. Aku lahir Karena nggak 92. sengaja loh nggak nyebutin loh. In case nih kerutan mulai banyak tahun berapa sih lahirnya gitu kan. Aku 92 Kak. Iya, Jadi iya. masih 6 tahun. Awalnya nggak ngerti apa-apa. Jadi kedua kakakku ini justru yang memang udah lebih paham kondisinya gitu. Jadi waktu itu memang papiku kehilangan pekerjaannya Iya. karena di 98 itu. Dan awalnya mah sebagai anak kecil mah kita nggak tahu apa-apa ya Kak ya. Gitu. Jadi namanya nakal ya nakal, namanya minta mainan ya minta mainan, nggak mikir Iya. gitu kan. Namanya makan ya makan aja, yang disediain nggak mikir apa-apa gitu loh.
Tapi seiring aku dewasa, akhirnya memang aku ngerti kok kayak ada something happen gitu loh di keluarga aku gitu loh. Jadi kalau kita makan nasi goreng tek-tek gitu ya, kayak aku selalu cerita ini karena nasi goreng tek-tek itu menjadi sebuah simbol ya, maskot juga buat keluarga kita karena dia menemani kita di masa-masa itu waktu itu. Jadi kita berlima, papi, mami, 2 kakakku dan aku 1. Yang si bontot inilah, yang paling nyebelin inilah gitu lah. Maksudnya kadang-kadang kalau berlima idealnya oke lah, nasi goreng tek-tek 1 orang 1 gitu. Cuman ada kalanya mungkin mami kayak ya biasalah ibu-ibu gitu kan. Diet deh, ya udahlah kita makannya 1 dibagi-bagi deh misalnya gitu. Jadi misalnya kita cuma pesen 2 atau 3 dibagi-bagi. Ya sebagai anak paling kecil mungkin awalnya aku berpikir, oh ya mami diet, emang gak mau makan banyak, emang wanita mungkin begitu membatasi Jaga makanan. badan gitu ya. Nggak salah, banyak yang seperti itu juga, masuk logika. Tapi ternyata itu dilakukan in purpose. Karena selain memang 1 iya jadi diet juga betul. Tapi karena memang ya mungkin kemampuan untuk makannya ya udah harus dibatasin. Gitu karena ya takut tawakan hari esok gitu istilahnya. Nah itu kalau lagu kan ada lanjutannya ya. Namun langkahku tegap gitu karena kita tahu Tuhan yang pegang gitu. Cuma mungkin kita sebagai manusia di saat-saat seperti itu kita dalam kondisi yang sebenarnya sulit gitu loh. Dan jujur aja mungkin baik dari kita yang mempertanyakan Tuhan di mana? Iya. Kita ngomong dari sisi manusia, gitu. Meskipun kalau misalnya kita fast forward dan kita lihat ke belakang, kita bisa ngeliat Tuhan hadir. Toh kita sampai sekarang masih hidup kok, sehat ternyata gitu loh. Susah-susahnya kita masih bisa makan, intinya gitu loh. Nah waktu itu akhirnya, aku mulai ngerasa ternyata aku sadar emang itu dicukupkan untuk saat itu. Kita pesennya ya pas-pasan aja, yang penting kita bisa makan sama-sama. Dan aku mulai sadar juga ternyata di tengah kesulitan keluarga kita, aku disekolahkan di sekolah yang menurut aku tuh notabene salah satu yang terbaik. Dan Kak Kety tahu lah, tetangga kita bersama. Tetangga kita ya. Ternyata kita tetangga Kak Kety ya, gitu loh. Jadi di daerah Jakarta Barat ada sekolah terbaik, dan aku disekolahkan di situ. Awalnya aku nggak berpikir Kak, karena aku pikir namanya anak ya sekolah-sekolah aja. Namanya uang sekolah kita mah nggak mikir. Nih ya anak-anak nih ya kalau kamu nonton nih ya, coba sekali-sekali kamu ditanya lah ke orang tua kalian itu ya, uang sekolah berapa per bulan. Dan seiring dewasa kita akan tahu untuk mendapatkan nominal segitu itu bukan kayak metik daun dari pohon ya Kak. Ada kerja keras, keringet, mungkin ada kalanya pengorbanan orang tua juga, mungkin ada keinginan apa, enggak deh buat anak sekolah dulu, enggak deh buat gizi anak dulu. Sebegitu besar perjuangan orang tua buat memastikan kalau ini anugerah Tuhan, titipan Tuhan di hidup mereka, yaitu kita nih anak-anak yang sekali quote-unquote maaf, nggak tahu diri. Maaf nih aku harus ngomong rada keras. Karena aku sempat ngerasa aku pun menjadi anak seperti itu. Nggak melihat perjuangan orang tua, cuma mau menikmatin hidup aja kayak gitu. Di baliknya ada doa dan kerja keras, bahkan air mata mereka. Gitu. Dan ternyata di saat memang keluarga kita sempat goyang seperti itu, aku baru tahu demikian ke belakangan kalau ternyata kakak-kakakku lah yang membantu menopang keluarga. Wow, luar biasa. Jadi waktu itu aku sama kakakku yang paling besar beda 6 tahun, yang kedua beda 4 tahun dari aku. Terus kakakku waktu itu timingnya kurang lebih masih SMA 1. Di salah satu sekolah yang di Jakarta dikenal deh killer juga gitu loh. Tapi di saat itu pulang sekolah, si kakak itu memang harus merasa punya tanggung jawab sih. Akhirnya dia mulai ngelesin gitu loh. Ngelesin piano. Ngelesin piano, jadi misalnya pulang sekolah jam 3, sampai rumah jam 4 udah langsung ngajar. Sampai malam, barulah urusin pekerjaan sekolahnya kakak gitu loh. Setiap hari. Setiap hari ya. Gitu. Dan ya kalau dilihat, ya disitulah maksudnya rencana Tuhan gitu. Ketika memang, papi mami mungkin sedang nggak bisa bergerak nih, karena kondisinya seperti itu. Ternyata memang Tuhan percayakan si kakak waktu itu jadi tulang punggung. Dan anugerah terbesar buat aku gitu ya. Ini aku masih rada emosional juga ya kalau ingat masa-masa itu nih Kak. Ini nggak apa-apa ya. Ini semoga kalau misalnya ada laki-laki mewek, nggak mengurangi kadar kelaki-lakian saya ya. Di saat-saat seperti itu, di saat memang si kakak mendapat kesempatan, Tuhan percayakan untuk ngajar piano waktu itu. Hal yang sangat aku syukuri adalah aku juga punya seorang kakak, 2 orang kakak yang nggak mikirin diri dia sendiri. Tapi dia paham ada anugerah Tuhan di situ dan dia dipanggil untuk cover dan topang keluarga. Wow, luar biasa. Salah satunya adiknya gitu loh. Jadi aku baru tahu demikian setelah lewat beberapa saat, aku disekolahin sama kakakku. Menurut aku nih sebagai seorang pria ya, kakakku adalah seorang wanita yang cantik.
kan pria punya selera ya, Iya, kalau iya, kata Ono gitu. Seorang kakak yang cantik. Dan ketika di umurnya yang muda dia punya penghasilan seperti itu, Kak. Kalau zaman now udah ada toko yang ijo-ijo itu atau yang oren-oren itu. Oren-oren itu ya. Aku rasa pilihan terbaik buat dia adalah dia beli apa kayak maskara, kayak lipstick, kayak terus udah gitu, halo guys, ini guys, hari ini aku mau review lipstick ini guys, coba lihat di bibir aku. Iya, iya. Dan kayak gitu, itu pilihan buat dia. Namanya seorang wanita cantik gitu, tapi dia nggak memilih untuk melakukan itu. Iya. Dia pilih untuk ambil gaji dia. Lakukan sesuatu untuk adik dan keluarganya ya, luar biasa. Dia sekolahin adiknya, dia kasih uangnya untuk topang ekonomi Iya, keluarga. iya. Wow. Aduh, sorry ya. Itu masih emosional sih buat Iya, aku. iya. Ada satu waktu, sorry. Ada satu waktu aku masih tidur waktu itu, Kak. Iya. Terus karena kakak sekolahnya lebih jauh, dia pasti berangkat duluan gitu kan. Waktu aku bangun tidur, di samping ranjang aku tuh ada amplop, Kak. Aku masih simpen amplop sampai sekarang. Ada tulisannya, dia bilang, Van, ini ada uang, pakai untuk beli buku pelajaran sekolah kamu. Wow. Luar biasa. Dan memang di saat itu memang namanya sekolah kan pasti butuh beli buku baru ya, Kak. Betul. Jadi ya udah, akhirnya aku buka ada sejumlah uang dan aku bisa beli buku pelajaran. Ya. Dan uang itu terkumpul di hari itu, gitu loh. Wow. Itu hal-hal yang menurut aku emosional gitu loh. Ketidakegoisan Iya. dan kesadaran gitu untuk mau saling topang Betul. antar keluarga gitu ya. Mungkin itu dia yang membuat kalau misalkan orang-orang ngelihat, kok Ivan bisa deket banget sama keluarganya ya. Karena aku tahu, aku tuh dulu nyusahin. Iya. Tapi aku sebegitu ditopang sama keluarga aku. Dan itu yang membuat aku akhirnya bertumbuh. Apapun yang terjadi, aku akan jadi orang yang mengcover keluarga aku sampai aku nggak bisa, sampai aku nggak kuat gitu loh. Dan amplopnya itu aku masih simpen, Kak, sampai sekarang. Wow. Aku tahu Luar itu biasa. berarti banget buat aku Iya. waktu itu. Ya. Sebagai adik yang mulai tersadar, oh iya ya, kayaknya kakakku nih berjuang buat aku harus mulai sekolah lebih bener nih gitu loh. Dan aku udah bernazar ke diri aku sendiri. Iya. Ini aku akan simpen amplopnya, suatu saat aku akan taruh dan kasih ke anak dia. Wow. Aku akan bilang, Uncle, bisa jadi sekarang, kalau kamu ngelihat kamu mengidolakan atau melihat, wah adore Uncle banget, Uncle jadi sekarang karena mami kamu. Ya. Ya. Sayangin mami kamu ya. Uncle selama ini dan suami dan papa kamu pasti udah ngejagain kamu selama ini. Tapi Tuhan lahirkan kamu di dunia untuk hormatin dan jagain mami kamu juga. Luar biasa. Dia- Jadi sebegitu jauh ya Pay it forward lah. pemikiran kamu ya. Iya, Paid forward Betul, gitu loh. betul, Jadi betul. ya itu momen-momen yang banyak lah, Kak, kalau Banyak ya diceritain itu momennya. banyak banget momen keluarga Udah yang pasti. mengharukan banget. Iya, Tapi salah iya. satunya tuh begitu gitu Iya, loh. iya, iya. Sampai memang pada akhirnya ya kalau fast forward pelan-pelan lah Tuhan Iya, pulihkan iya, gitu loh. Sampai akhirnya aku tiba-tiba dapat beasiswa untuk masuk ke SMA. Iya. Sesuatu yang gini, jangan teman-teman bilang, oh ya si Ivan kan guru sekarang dulu pinter. Enggak nih teman-teman ya. Ini aku ngomong apa adanya aja nih ya. Tambang-tambang kayak gini Iya, nih iya, iya. bisa datang pagian kalau ke sekolah itu kalau mau nyalin PR. Ini nggak apa-apa aku ngomong seperti ini ya. Ini Iya, iya. sebuah realita yang aku rasa ya mungkin namanya anak Tuhan pun Iya, betul. melewati kenakalan-kenakalan Betul, seperti itu gitu loh. Yang penting sekarang kita mau seperti apalah gitu loh. Dan nyontek ya nyontek. Apalagi pelajaran Mandarin. Waduh ini kayak gini casing doang nih. Kirain jago nih perasaan Ya, sekarang sih ngeles, Mandarin. Kak. Sekarang sih ngeles. Tapi kalau dulu kita dibilang ni hao ma, kita bingung jawabnya hao ma, ni hao ma, kita juga bingung. Sama paling wo ai ini tahu lah, namanya laki, kita harus Wah, bisa ini harus lah. tahu ya. Kita kumpulin semua bahasa untuk I love you begitu kan. Tapi nada juga nggak tahu harus wo ai ini, ya kita mana tahu gitu loh. Casing doang sebenarnya. Iya, iya, iya. Ya sampai akhirnya bisa dapat beasiswa. Iya. Itu Wow. menurut aku kalau bukan Tuhan siapa lagi? Iya, iya. Dan waktu itu pertama kali terlintas pemikiran nih jadi guru itu kenapa? Gitu. Nah, itu sebenarnya gini kan. Jadi itu lanjutan ketika akhirnya aku masuk SMA. Iya. Aku dapat beasiswa itu kan. Terus aku sering banget cerita nih kemana-mana karena ini menurut aku sebuah kisah yang menginspiring juga untuk anak-anak muda ya. Jadi waktu itu aku dipanggil lah sama papi aku gitu. Aku ngerasa papi aku mempunyai treatment yang berbeda sih ke aku ketika aku masuk SMA. Jadi lebih kayak temen. Aku ngerasa sih gitu loh. Kalau dulu kan mungkin waktu kita kecil begini ya begini. A ya A. Ya, ada sikap B, otoriter A, A. orang tua gitu ya. Supaya mungkin ngejaga anaknya supaya di koridor yang tepat lah Betul. gitu kan.
Kadang kan mungkin kita diajak ngobrol juga dikasih tau alasannya nggak ngerti, Iya. belum umurnya. Tapi ketika kita udah mulai SMA, aku ngerasa papiku punya suatu treatment yang berbeda nih, gitu loh. Mulai dikasih kebebasan untuk mengambil keputusan yang penting bertanggung jawab. Nah, salah satunya adalah waktu itu papi bilang, Van, misalnya Van, sini Van, gitu. Waduh, biasa kalau udah kayak gitu ada salah apa nih gue kan. Dan ini mau dimarahin apa lagi nih, gitu kan. Kenakalan apa lagi yang saya buat, gitu. Akhirnya papi cuma bilang, you must do something now. Dia bilang gitu. Waktu itu ketika SMA 1, aku punya cita-cita pengen jadi dokter. Bukan dokter cinta ya. Dokter dalam artian yang sesungguhnya. Boleh sih kalau mau gitu, jadi God's dokter lover. cinta. Ya ujung-ujungnya dokter cinta aja deh. God's lovers gitu. Jadi pengen jadi dokter. Iya. Terus papi aku cuma nanya, Van, kamu pernah mikir nggak? Sekarang ada berapa anak sih dalam satu kampus yang mau jadi dokter? Tiap tahun ini anak mahasiswa baru, oh banyak gitu loh. Terus kamu kaliin deh, itu kan ada berapa semester di atas kamu tuh. Iya. Berarti dalam setahun ada berapa yang lulus yang jadi dokter dalam satu kampus. Iya. Terus tahun-tahun berikutnya, terus kamu kaliin lah sama kampus kedokteran satu Indonesia. Terus kamu kaliin, tambahin juga sama dokter-dokter yang udah lulus tapi lagi mencari tempat praktek. Terus pertanyaannya bermuara ke kayak gini Kak, dia bilang, kalau gitu kalau kamu jadi dokter, apa alasan orang mau berobat sama kamu? Bener juga dong. Iya. Maksudnya sekolah yang mungkin selama ada uangnya atau beasiswa atau jalannya ada bisa aja. Iya. Tapi kan itu bukan serta-merta artinya kita udah bisa dipilih, orang percaya sama kita. Kita dokter yang tepat untuk menangani kasus pasiennya kan. Iya. Akhirnya papi bilang, you must do something now. Dia bilang, apapun yang kamu lakukan sekarang, tapi kalau kamu punya 3 tahun di masa SMA kamu, ditambah 4 tahun kamu kuliah, Iya. dan meskipun pekerjaan kamu berubah nanti, you are 7 years ahead than your friends. Dia bilang. Iya. Papi mau kamu belajar untuk bertanggung jawab. Bagaimana kamu belajar pegang sebuah tanggung jawab, bagaimana kamu dipuji nggak terbang, dicaci nggak tumbang. Iya. Mental itu yang kamu harus bentuk dan bawa. Karena kamu boleh lulusan S1 sama seperti sekian ribu atau puluhan ribu orang lainnya di angkatan itu, tapi kamu pasti akan punya perbedaan ketika kamu punya mental dan pengalaman. Nah, akhirnya bener juga nih gitu. Aku selalu cerita itu momen di saat bersamaan namanya SMA 1 gimana sih Kak? Iya. Mulai ngelirik-ngelirik dong. Bener ya, masih sibuk-sibuk. Aduh, Tebar pesona gitu ya. Hormon-hormon tebar pesona lagi membludak banget di saat seperti itu kan. Terus ya aku mikir, apakah di saat seperti itu ya memang kondisi keluarga mulai lebih baik. Iya. Tapi kan ya nggak serta-merta udah beres juga. Untuk keluarga kita aja kita masih mikir gimana aku bisa traktir cewek gitu dong Kak. Nyusahin keluarga dong kalau begitu. Iya, iya. Makin apa kata dunia kalau begitu. Ya udah, habis itu memang oke Pak, bisa apa gitu. Nah si kakak ngomong, nih ada yang nyari asisten Oh. di sebuah bimbel. Iya, iya. Mau nggak kamu? Ya namanya kita punya, oh ya alasannya logis nih. Ya boleh deh gitu. Namanya dikasih tahu kan, Iya. biar cepet aja gitu. Iya boleh deh. Tapi belum kepikir jauh banget sebenarnya. Nah udah gitu, akhirnya aku diterima lah Iya. jadi Dan asisten. jadi asisten guru di sana, guru bimbel ya. Statusnya guru SD Oh. waktu itu. Terus entah Pelajarannya kenapa, matematika itu matematika. Ya kalau SD masih cukup pede lah ya. Iya, iya. Masih nggak terlalu deg-degan lah Iya, gitu iya. loh. Terus sampai satu ketika udah jalan beberapa lama karena aku cuma ngejalanin biasa aja. Maksudnya aku nggak punya background guru Kak. Iya. Cuma background ya udah Ivan ya just being Ivan, ngajarin aja gitu kayak ngajarin adik gitu kan. Iya, iya. Terus lewat beberapa bulan kesebar gosip. Dia bilang, "Ih, si Ivan jago ngajar tuh." Oh. Nah, kan yang kayak gitu kita nggak tahu Kak. Maksudnya Sumbernya dari mana tuh? Dari itu yang biasa di Instagram tuh. dulu belum terlalu gimana Instagram sebenarnya. Cuma gini, mungkin teman-teman aku waktu itu karena dulu aku cukup aktif juga di sekolah, ya main basket, main futsal Iya. gitu kan. Mereka ngajakin aku jalan-jalan atau olahraga, aku bilang aku nggak bisa. Oh, Karena harus ngajar. karena harus ngajar. Padahal kan nggak bisa ikut jalan-jalan karena harus ngajar, tidak sama dengan kita jago ngajar kan, bener nggak? Iya, iya, Logikanya kan gitu ya, guys lovers ya. Tapi ya aku terima aja, aku nggak bilang nggak aja, aku Iya. take it as compliment aja gitu kan. Asik, lumayan lah dapat pujian kayak gini gitu kan. Toh maksudnya ini bisa ketika kita harapannya gebetan kita denger Iya, gitu iya. kan, calon mertua denger kan, ini Iya, sesuatu yang membuat kita at least bisa berbangga hati lah gitu kan. Kalau bawa martabak udah mainstream kan, kalau ke rumah gebetan gitu. Nah akhirnya disitulah akhirnya mulai Akhirnya berkembang. ya, Dari mulai gosip yang beredar berkembang, itu, dapet tuh murid-murid sendiri di luar bimbel itu. Iya. Ya memang di awal itu diawali dengan sepupu aku sih Iya. ya.
keluarga. Oh, keluarga. Jadi karena begitu besar kasih tanteku kepada ponakannya ini, akhirnya dia mempercayakan ponakannya ini loh, gitu loh. Gambling sih sebenarnya ya, nggak tahu hasilnya gimana, cuma dia percaya. Cuma akhirnya datang murid-murid aku yang aku inget prosesnya gimana, yang aku selalu bilang jemaat mula-mula tempat aku gitu. Jadi akhirnya sampai kapan tuh jadi guru bimbel tuh? Terus sampai COVID kemarin. Oh. Sampai COVID COVID. masih, Karena itu berkembang akhirnya, Kak. Iya. Berkembang dan aku akhirnya menemukan panggilan Tuhan, fire Tuhan yang Tuhan titip tuh di situ sebenarnya. Di situ ya. Sampai aku dengar kamu punya sebuah bimbingan belajar. That's ya. it. Apa namanya? Fish Youth Center. Ya, itu ada di mana? Itu di Puri. Di Puri. Oh, oke. Di Puri. Oke, sampai sekarang masih ada. Kita akan comeback. Oh. Segera. Jadi memang ada vakum ya, masa vakum nih sekarang. Jadi ya. memang kalau kemarin kita vakum karena memang social distancing kan. Kita nggak bisa. Ya, betul. Karena abis itu COVID itu tempatku itu juga memang menekankan kita mau poles anak untuk punya fighting spirit. Makanya kita combine metode belajar dengan olahraga. Betul. Jadi tidak hanya untuk belajar, tapi anak itu punya kemampuan untuk mau berjuang gitu ya. Karena kadang-kadang sekarang anak-anak tuh pinter, tapi nggak perjuangannya nggak ada gitu. Itu dia. Gitu. Dan Mental pencapaian terbesar gitu ya orang-orang sekarang. Pencapaian terbesarnya menurut aku adalah ketika dia akhirnya bisa belajar sendiri. Ya. Secara bisnis aku loss. Oh. Karena kehilangan mereka. Wow. Tapi secara tujuan kamu ya. Etika pendidikan, ya. kita berhasil menciptakan satu bibit unggul. Wow. Maksudnya kan ya buat aku sebagai seorang pendidik ya pada akhirnya ya goalnya harus begitu dong. Bukan serta-merta supaya saya dapat cuan, ayo selamanya lah bayar saya gitu loh. Nah aku percaya nih kalau Ivan udah comeback nih, wajah Ivan di depan tuh cukup mengundang para ibu-ibu untuk mengirimkan anaknya les di situ ya. Ya tolong ya, Gas Lovers yang punya anak, saya akan buka nih. Iya tolong benar. Nah terus dari guru dan sekarang banyak orang ya pasti mengenal Ivan tuh sebagai presenter, sebagai aktor. Nah gimana tuh ceritanya bisa tiba-tiba itu kayaknya juga itu dunia yang bukan agak lagi ya, berbeda banget gitu loh. Gak nyambung iya, itu kan. gimana tuh ceritanya, Van? Jadi nggak sengaja, aku selalu bilang ini kecelakaan sebenarnya. Iya. Memang iya waktu aku jadi guru sempat lah karena dulu aku sempat jadi seorang koko Jakarta waktu itu kan. Jadi memang ya semi entertainment lah, sempet lah main film, sempet gitu loh. Cuma bukan menjadi suatu hal yang aku konsen, karena aku akhirnya menemukan calling aku rasanya di pendidikan. Jadi suatu hal yang membahagiakan ketika calling kita ketemu sama pekerjaan. Itu waduh double sensation, double happiness sih menurut aku sih ya. Jadi kita bisa hidup dari situ, tapi di satu sisi kita bisa ya tahu ini ladang pelayanan Tuhan juga gitu loh di situ. Nah terus akhirnya di tahun aku 2018 Tuhan percayakan puji Tuhan jadi seorang pemenang Elmen waktu itu 2018. Jadi waktu tahun 2019 aku harus hadir untuk kasih sesh gitu ya pemenang yang berikutnya. Gitu. Ya udah aku cuma hadir di situ gladi resik. Terus itu di Balai Sarbini kalau nggak salah waktu itu ya Plaza Semanggi. Terus udah selesai GR aku turun dari panggung mau keluar mau cari makan gitu loh. Nah tapi bermodal apa ya di sini tuh kan kursi-kursi ya Kak ya. Ada orang berseragam Trans 7 waktu itu duduk aja di situ. Nah karena memang beliau-beliau ada di situ orang-orang bapak ibu ada di situ ya aku cuma sowan misi ya Pak misi ya Bu gitu loh. Ya karena mau permisi aja maksudnya nggak kepikir gimana gitu loh. Terus tiba-tiba di pintu ditepok, tek, Ivan ya gitu. Wah itu kalau di TikTok di slow mo, pem gitu kan udah siapa ini yang tepok-tepok saya gitu. Ivan ya, iya Pak gitu. Kamu mau nge-host gak di Trans 7? Terus gue pikir, oh ya kalau saya bisa bantu cocok sama saya, boleh Pak, aku bilang gitu. Masa cuan kita tolak gitu kan. Secara udah usia ini ya kita harus mencari cuan juga gitu. Terus udah gitu, oh iya kita punya banyak acara, tenang aja. Terus secara kan aku duta hidup sehat, acara sport lah gitu kan. Mana kepikir ketika memang dipanggil untuk screen test, loh kok ini ada nama-nama yang kita sering dengar gitu kan yang lagunya seperti mati lampu ya sayang. Maksudnya kita membahas berita tentang beliau gitu, tentang King Nasar dengan Raffi Ahmad. Terus aku nanya dong ke orang yang casing, sorry Kak, ini acara gosip.
Terus udah gitu orangnya bilang, iya kenapa kamu nggak mau? Masa iya kita udah datang jauh-jauh bilang nggak mau ya Bu ya? Pasti bilang, oh nggak apa-apa aja, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa gitu loh. Meskipun pergejolakan ada. Iya, pasti. Perjuangan ada. Tadi soalnya, gimana acara sportnya? Oh iya, ntar abis ini kita casing juga, gitu. Terus waktu itu aku sempet nanya pembina rohani aku, bilang, Bu saya pelayanan. So far aku punya pekerjaan di Fish itu, di bimbel itu. Ini sih niatnya ya buat seru-seruan karena aku seneng ngomong lah, gitu loh. Saya perlu ambil nggak ya suatu pekerjaan ini karena ngegosip nih. Aku cuma takut gitu ya. Apa yang aku lakukan, sebuah keputusan yang aku ambil itu pada akhirnya jadi batu sandungan. Karena kan kita melayani, maksudnya kita jaga titipan Tuhan gitu loh. Tapi aku nggak mau istilahnya dengan sengaja kita menggagalkan rencana Tuhan, takutnya begitu gitu loh. Terus pembina rohaniku waktu itu bilang, Van, jangan batasin Tuhan untuk berbagi kasih-Nya melalui cara yang mungkin di mata manusia nggak ideal. Gitu. Jadi, oh ya mungkin kita, wah ini kok gosip gitu, nggak ideal banget misalkan gitu ya. Jadi terus dia bilang, nggak apa-apa, ambil. Tuhan bisa pakai cara yang nggak ideal di mata manusia untuk memberkati banyak orang. Terus aku langsung mikir, oh ya mungkin ini yang sepikir logika aku aja ya. Aku suka buat konten pendidikan, dan karena segmennya nonton gosip, infotainment lah kita bilangnya ya, itu ibu-ibu. Terus dia penasaran buka Instagram aku, terus ketemu satu konten yang mungkin berguna buat keluarga dan anak-anak dia. Oh ya, make sense dong. Salah satunya itu yang bisa kepikir. Ya udah deh, aku jalanin. Gitu. Tapi intinya ya udah seiring jalan ya aku juga nggak ngerasa ini aku membawakan gosip juga sih Kak. Ya kita sebut aja biar lebih rohani. Kita membawakan berita seputar selebriti dengan cara yang lebih menyenangkan. Jadi setelah acara itu Ivan langsung, kita kalau lihat mungkin Ivan di sudut langsung berdoa gitu, Tuhan maafin. Nah itu akhirnya kembali gitu sih Kak, maksudnya toh kita gini Kak, kita seringkali kan belajar juga dari kehidupan orang gitu loh. Tapi bukan berarti itu bergosip. Kita mengambil sisi baik atau hal yang memang mungkin ya karena kan nggak seru-seruan. semuanya gosip di situ ya, ada sesuatu hal yang orang lain juga bisa ambil ya, sesuatu lah. Ya betul, berita. Nah Van, lucu juga gitu ya, seorang sarjana teknik nih ya. Teknik ya. Dan sudah menyelesaikan S2 di LSPR gitu ya. Lalu berubah menjadi seorang aktor, seorang presenter gitu ya. Nah, dalam perubahan itu gimana tuh Ivan tetap menjaga, kalau aku lihat sih dari semua perkataan Ivan tadi ya, kalau aku lihat Ivan tetap menjaga semangat dan tujuan, bahwa Ivan tahu gitu tujuannya tuh dalam apapun yang aku lakukan ya tujuannya tuh nyenengin hati Tuhan. Gimana tuh cara Ivan gitu untuk menjaga itu tetap ada gitu lah, bahwa sampai kepikiran tadi ini gimana ya, terima apa enggak ya acara ya gosip lah ya itu istilahnya gitu. Nah gimana untuk menjaga hubungan dan kamu punya iman tuh tetap bahwa Tuhan tuh tetap satu-satunya jadi fokus kamu gitu loh. Proses ya Kak sebenarnya Kak. Maksudnya ya aku bersyukur dari aku dilahirkan dengan status Kristen misalkan gitu. Cuma itu kita ngomong mengenai agama berarti ya Kak. Tapi kalau misalnya kita ngomong mengenai iman, faith, aku rasa itu bertumbuh seiring kita ada satu perjumpaan dan perjumpaan lain dengan Tuhan ya. Yang membuat kita sama pada satu pemahaman kalau Tuhan selalu hadir. Betul. Di masa-masa happy kita, di masa-masa sulit kita, Tuhan yang kuatkan, sumber kuat kita Tuhan gitu loh. Dan pada akhirnya memang ketika memang Tuhan bawa aku dari masa ke masa, dari season ke season, itu yang membuat aku pemahaman ketika memahami ya memang Tuhan izinkan sesuatu terjadi karena satu tujuan. Satu, Tuhan mau kuatkan betul, Tuhan mau bawa kita pass through betul, Tuhan mau bawa kita untuk dancing in the rain, tapi pada akhirnya untuk menguatkan yang lain juga. Dan terjadi kan nggak hanya sekali. Aku rasa di setiap penonton God's Lovers, semua termasuk kita berdua ya Kak ya. Sebenarnya kalau mau dilihat count the blessings, itu banyak sekali. Tapi seringkali kita yang nggak peka. Kalau kita mau menjadi cowok dan cewek ya, kalau cowok terutama ya tuntutan harus jadi cowok yang peka katanya ya. Tuntutannya luar biasa gitu. Jadi kita belajar untuk peka lah sebenarnya intinya kayak gitu. Banyak banget, dan itu membawa aku pada suatu pemahaman. Kita dipanggil untuk jadi berkat, bukan hanya untuk jadi besar, tapi juga untuk jadi berkat. Jadi itu ya yang menguatkan Ivan tetap ada di jalurnya Tuhan gitu ya, walaupun
sekarang sudah ada di bidang entertainment yang nggak gampang gitu ada Nggak di gampang. bidang itu gitu ya. Dan di mana-mana sebenarnya sih Kak nggak Iya, gampang iya, ya. iya. Tapi aku percaya satu kuncinya ketika emang kita percaya kita mau jadi berkat, Betul. nggak ada cara lain untuk selalu dekat sama sang sumber berkat. Iya, nah mungkin God Lover mau tahu bagaimana cara Ivan tetap membina hubungan intim dengan Tuhan gitu loh. Kalau Setiap harinya ya, setiap hari, apa aja gitu ya yang Ivan lakukan. satu, aku mulai dari mendisiplinkan untuk ambil saat teduh. Mungkin kesannya satu di awal untuk mendisiplinkan. Ya. Karena kita membuka suatu kebiasaan baru, habit baru gitu kan. Yang pada akhirnya aku merasa itu membawa aku pada suatu pemahaman kita yang butuh kok sebenarnya. Bukan kayak kita yang nyari-nyari waktu karena harus atau diajarkan sama Pak Pendeta misalnya Iya, begitu. iya. Kita kan semua dihimbau untuk ayo baca firman saat teduh gitu loh. Tapi kan kebanyakan orang nggak ngerti kenapa kita harus melakukan itu. Tapi nggak apa-apa, kita memulai sesuatu dengan suatu mungkin motivasi yang kurang ideal. Iya. Atau yang kurang holy lah kesannya seperti itu. Tapi aku yakin Tuhan selalu bisa aja memutar itu menjadi sesuatu dan memberikan kita pemahaman. Kenapa kita harus melakukan itu gitu. Ya karena pada akhirnya itu yang kita butuh kok. Iya, iya. Sering kali ya Kak, ya maksudnya pasti Kak kita juga sering ngalamin. Kita lagi down, kita lagi ada suatu masalah atau apa, pemikiran tertentu. Kita lagi baca satu bagian dari firman. Tapi remanya buat kita kuat banget. Yang sangat spesifik gitu loh untuk kita gitu loh. Ya bukan artinya kita serta-merta, oke kita lagi pusing. Dok, kitab terbuka apa yang nggak begitu juga. Maksudnya kita sering dengar cerita tentang itu kan. Tapi aku yakin ya Tuhan hadir melalui banyak hal, salah satunya firman Tuhan. Iya, iya, Itu yang istilahnya firman Tuhan mau selalu dekat. Kitanya mau deket nggak nih? Iya, iya, Satu iya. begitu. Dan yang Jadi, kedua ya lingkungan ya. Memang ya kita bersyukur Tuhan memberkati kita. Makanya emang kita dipanggil untuk memberkati juga. Karena Tuhan terlebih dahulu memberkati dan mengasihi kita. Dan salah satu bentuk ucapan syukur adalah dengan melalui pelayanan harus terus. Oh, pelayanan ya. Jalan. Ivan, kalau boleh tahu pelayanannya di mana sekarang? Aku di GKI Puri. GKI Puri. GKI. GKI. GKI Puri. Oh, Jadi memang oke, itu oke. tempat aku berjemaat, tapi prinsipnya kemana Tuhan utus, kita siap melayani. Oh, dan sampai sekarang masih aktif di dalam pelayanannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, Ivan nih kayaknya emang seneng belajar gitu ya, karena Kenapa? Kelihatan buka-buka aku tuh buku ya? ya udah S2 dan aku dengar tadi sedang menunggu hasil interview ya dari S3 gitu ya. Dan rencananya lagi nunggu gitu ya. Apa Lagi sih arti sebegitu pentingnya pendidikan ya buat Ivan gitu ya? Penting sih. Ini mohon doanya juga ini ya, God's Lover semuanya. Karena memang di saat syuting ini diambil, ini aku lagi moment of truth nih. Dalam beberapa hari ini aku akan diumumkan apakah diterima atau enggak. Satu memang iya, buat aku itu penting banget. Karena aku juga berasal dari memang tadi lah Kak, aku sadar dulu aku sebenarnya sulit untuk sekolah. Tapi aku diperjuangkan untuk bisa sekolah. Dan akhirnya ketika memang, oh ya aku bisa lulus S1 dulu dengan aku punya uang kerjaan bisa kuliah, ya kan? Terus tiba-tiba Tuhan anugerahi S2, aku bisa full gratis beasiswa 100%. Wow. Gitu, dan akhirnya ada kesempatan sekarang untuk S3 sebenarnya gitu. Ya sebenarnya aku mau menunjukkan juga buat Dari kesibukan yang banyak itu sampai kepikiran mau S3 lagi tuh gimana gitu. itu dia motivasi aku pengen sebenarnya menjadi satu living proof gitu. Mungkin kita semua sekarang mungkin God's Lovers mikir aduh sekolah susah. Aku cuma mau bilang ke kita semua teman-teman, selama memang kita mau berjuang, kita mau andalin Tuhan, nggak ada yang nggak mungkin, Amin. nggak ada yang mustahil. Ya, amin. Gitu. Dan kalau misalnya ngomongin akademis, ya mungkin S3 itu kan memang top level ya, gitu loh. Ya aku mendoakan sih, kalau memang Tuhan mengizinkan, kairosnya sekarang, untuk aku melanjutkan. Karena emang ini, aku mau melanjutkan juga, ini baru buka nih Kak, prodi untuk doktor komunikasi. Baru banget, baru gitu, banget angkatan ya. pertama. Jadi kalau misalnya emang timingnya sekarang, dan aku emang bisa meneruskan, ya kenapa enggak. Ini mau jadi living proof seperti itu, dan memang ya mungkin jadi satu kesan juga ya, oh ya nggak semua artis, apa ya artis juga boleh kok peduli pendidikan. Iya, luar sebenarnya kayak gitu. biasa. Ya cuma itu dia yang tadi aku sebut cerita di belakang layar itu loh Kak. Ya, Ya itu paham ya. dong. Kalau perlu buka ada kita harus. pertimbangan ya. Kalian komen dulu deh. Buka nggak nih alasannya pertimbangannya? benar, Komen benar, yang banyak. Nanti kalau misalnya emang udah komen yang banyak, nanti kita ceritain lah alasannya tuh ya. Iya. Nah, kita mau lihat foto-foto nih dari Ivan Kabul nih, boleh ditayangin ya. Aduh, foto yang mana nih? Yang pasti ada deh. Nah, ini dia. Nah, ini pas kapan nih? Ini kalau nggak salah tahun lalu ya, 2023. Oh, ini oke. jadi waktu Pentakosta
ada 1 minggu lah tiap hari tuh kita ada ngebahas satu topik subtema gitu, dan di salah satu harinya aku pelayanan jadi worship leader di gereja waktu itu. Oh. Itu mohon maaf rambutnya keriting bukan karena kebanyakan mikir ya. Sampai Kena rambutnya hujan? keriting. Oh, enggak Kena ya? hujan. Kok lepek dong kalau kena hujan lepek. dong ya. Ini memang ya tuntutan karir ya. Wow. Nah, ini ada lagi nggak? Nah, ini dia ya. Oh, nah, ini iya. di acara itu ya. Ini Presenter ini ya, yang ya, sebagai presenter di ya. Selebrita Trans 7. Selebrita Trans 7. Masih sampai sekarang? Masih puji Tuhan. Oh, wow, luar Masih puji biasa. Tuhan. Ini dapat surprise lah waktu ulang tahun. Itu. Nah, ini waktu jadi gaya model nih kayaknya. Ini ya sok-sokan jadi model. Soal-soal jadi model. Sok-sokan jadi model ya. Model Trubus kali ini sebenarnya ini ya. Ini di mana nih? Ini di Bromo. Ini tahun lalu. 2023. Ini puji Tuhan. Ini timingnya sebenarnya kita lagi satu keluarga karena kakakku yang kedua sekarang lagi di Irlandia. Oh. Jadi pas lagi datang ke Indonesia kita ngumpul, terus kita take trip lah ke Bromo. Terus ya itu jangan dibaca lah tulisannya lah. Nggak kelihatan juga sih. Wah. Oh, Ya, ini Ivan ini udah punya anak apa gimana? latihan. Oh, nggak latihan ya? Gladiresik aja gitu. Gladiresik. Ya, kali cocok gitu. Gimana menurut Gas Lovers, apakah cocok? Agak lumayan lah ya. Agak lumayan cocok ya. Dari segi gendongnya gimana Kak? Kelihatannya agak-agak suka anak gitu ya. Iya, suka sih. Anak kecil ya. Suka ngeliat responnya. Lalu ini, Aduh ini kenapa diambil ini yang atlet ini ya? juga nih, atlet ya. Atlet. Ini Ivan yang Jadi, sebelah mana sih ya? paling kanan. Oh, oke, iya. Nah, ini kebetulan ini sama ini nih sebenarnya Creator for Next Gen. Jadi ini intinya satu komunitas isinya hamba-hamba Tuhan, influencer Kristen, Oke. gitu. Dan memang rohani harus sehat, jasmani juga harus sehat. Ceritanya harus gitu ya. Jadi Karena kan main tenis juga ya kalau nggak salah. iya, dulu aku atlet tenis. Wow, luar biasa. Apa sih yang nggak bisa ya si Ivan ya? Ya nggak bisa itu. Ini dalam rangka apa ya? Ini coba dijelaskan nih gayanya seperti ini. Nah aslinya ini aku cukup kaku ya nih sebenarnya Gas Lover untuk jadi seorang foto model sebenarnya. Cuma nggak tahu lah nih bisa lentur. Kayaknya yang fotoin jago lah. Ya ini puji Tuhan lagi dapat kolaborasi sama salah satu brand. Jadi ya kita foto-foto lah. Ini juga. Gitu. Oh Nah, ini. ini di gereja ya? Jadi di gereja aku menggerakkan sebuah pergerakan namanya tukang pukul. Oh, apa tuh? Tapi ada loncengnya. Jadi tukang pukul lonceng. Oh, Jadi isinya anak-anak muda. Ya sekarang sih udah lebih banyak dari ini gitu. Jadi sebenarnya tanggung jawabnya sebagai manajer ibadah. Tapi salah satu tugasnya adalah mukul lonceng. Jadi kan kalau di gereja ya lonceng tanda ibadah dimulai, lonceng tanda ibadah selesai. Itu tanggung jawab kita juga. Dan kita menamakan grup pelayanan kita tukang pukul. Tukang pukul ya? Lonceng. Tukang pukul lonceng. Oh, ini pasti lagi ngejob MC ini, nih, lagi ngejob nge-host nih. ya. Nge-host ya. Gitu. Ya ini juga lah namanya kita di entertainment ya. Nggak bisa ngelihat yang Instagramable dikit nih kayak gini kan bagus nih. Ntar abis ini boleh foto-foto ya di sini ya. Ini soalnya setnya bagus sekali loh ini loh. Ini setnya khusus untuk Ivan. Wah, langsung 3 episode kita. Ya ini ya Ini lagi mikir kayaknya tadi itu. So ganteng aja gitu lah. Gitu ini. Ini Ya, lagi suka sepeda sepedaan. juga ya? Suka lumayan lah Tapi nggak ada olahraga. waktu lagi kali pasti ya sekarang. Kadang-kadang gitu ya. Cuma namanya olahraga aku suka lah. Gitu. Ini bukan lagi nyanyi ya. Ini lagi yang MC persiapan juga MC ya? juga. Oke, Kayak tadi. iya. Oke. Nah, Ivan, tadi kan cerita ya bahwa ada seorang kakak yang sangat mendukung gitu ya di dalam proses kehidupan Ivan lah yang jadi hero-nya lah ya. Nah, sekarang nih kita terhubung dengan kakak dari Ivan, Kak Terhubung? Hedi. Wah, waduh. Nah, halo Halo, Kak. hambanya. Ini Halo, kalau Kak. ada tahu ada kakak aku harus sopan dari tadi dong. Bener nih cantik, ternyata bener loh. Kak bener loh kata Ivan lo cantik nih Kak Hedi ini nih luar Wah, biasa. dia mah bisa aja. Kak, jangan lupa ukuran sepatu aku 43. Dari tadi dipuji-puji loh Kak, ya ampun sampai nangis. Aku sampai sedih liatnya. Kak gimana nih Aduh. Kak? Kabarnya Kak, sehat ya? Sehat, puji Sehat Tuhan. ya. Kak gimana rasanya punya adik seorang Ivan ini Kak?
Kak, aku boleh izin ke samping dulu nggak ya, agak Kak ya? gimana gitu nggak ya? Agak nyebelin apa-apa. Kak, tolonglah bantu adik sedikit lah, Kak. Ini penonton Diaspora TV ini jutaan ini. Tolong dibantu jaga image sedikit ya. yang nyusahin dari kecil nih Kak. Ya Kak. Nah, yang Gimana kayak nih Kak gitu-gitu ngelihat tuh Ivan sekarang? isengnya ya kan. Kalau nggak ada itu ya hidup nggak berwarna ya. Oh gitu ya kalau nggak ada Ivan ya. Mau minum apa nggak jadi, kesel. Tadi Ivan cerita banyak nih tentang Kak Hedi nih, bagaimana Kak Hedi itu sebagai pahlawan kayaknya ya dalam kehidupannya dia. Nah Kak, kalau Ivan ada di dalam posisi sekarang, apa yang ingin Kakak utarakan nih? Aduh. Gimana Kak? Apa ya? Kalau dilihat dengan semua kerja keras yang ada gitu, Tuhan udah kasih rancangan yang terbaik dan untungnya Ivan itu semangat menjalaninya gitu. Jadi setiap pintu dibukain dan hubungan dengan orang lain juga baik gitu, terutama ibu-ibu. Oh, waduh. Jadi kalau dia ngomong apa gitu ibu-ibu langsung udah Langsung kayak terpesona ya. semut gitu ya, mengerumuni gitu. Iya, 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 iya. Iya gitu. Kak, saat Ivan, saat kakak tuh masih menjadi tulang punggung lah ya buat keluarga. Apa sih yang terbersit di benak kakak gitu loh untuk seorang Ivan gitu? Sebenarnya waktu itu nggak kepikiran apa-apa sih ya. Cuman dititipin pesan kalau anak pertama itu harus bertanggung jawab terhadap keluarga Wow. dan punya tanggung jawab kepada adik-adik terutama gitu ya. Ya, ya. Jadi apapun yang waktu itu harus kujalani, Hmm. ya udah nggak pakai pikir apa-apa lagi, udah kacamata kuda aja gitu. Wow, luar Jadi biasa. lakukan apa yang bisa dilakukan pada waktu itu, apa yang bisa dilakukan yang terbaik untuk kelangsungan hidup itu. Jadi nggak ada mikir dua kali lah gitu. Dan nggak pernah kepikir kalau misalnya Ivan juga bakal jadi seperti sekarang. Wow, luar biasa. Jadi dengan ketulusan hati seorang kakak ya Kak ya, buat seorang adik dan Tuhan melihat gitu ya pengorbanan kakak dan melihat Ivan juga gitu ya sebagai pribadi yang berkomitmen kepada Tuhan. Kak, setelah melihat Ivan sekarang gitu ya, ada perubahan nggak Kak? Kalau di daily life tuh nggak terlalu berasa sih. Dia tetap menjadi Ivan yang seperti dulu gitu. Oh, enggak, tapi yang ini keluarga tahu sih. Oh, gitu ya? Apa sih? Tapi keluarga tahu. Apa tuh Kak Jadi ceritanya? waktu dia kecil tuh polos banget. Jadi waktu dia ke supermarket ada odol gitu. Terus tulisannya ada hadiah gratis. Oke. Terus saking polosnya dia merasa, oh karena itu gratis berarti kan aku boleh ambil. Oh, Jadi dia beneran ambil gitu. Aduh, Terus kalau memalukan. nggak salah si Ternyata? mamanya, "Loh, Pan, ini apaan gitu. Heeh. Ini hadiah Mi, ini kan gratis, jadi aku ambil aja gitu. Diskualifikasi Ya udah nih. balikin gitu. Walaupun banyak pasti nih yang mau diceritain, tapi karena waktu terbatas. Terakhir pesan apa Kak yang mau disampaikan kepada adiknya? Nih? Aduh, ini nih. Tisunya kayaknya perlu nambah. Kurang ya tisunya. Iya, pesannya di setiap jalan hidup yang Tuhan sudah kasih di depan, tetap ingat Tuhan, tetap rendah hati, tetap melayani orang lain. Dan apa yang kita tabur sekarang itu kita nggak pernah tahu kapan kita tuai dan apa yang akan kita tuai kita nggak tahu. Jadi harus terus jadi berkat karena orang akan melihat dan mendapat inspirasi dari kehidupan kita sehingga itu bisa mengubahkan hidup orang banyak. Terlebih dengan Ivan yang sekarang udah terkenal gitu ya, Iya. itu yang tetap mesti dipegang. Iya. Gitu. Wow, luar biasa. I Coba. love you, Kak. Ini dong. Nah, sekarang Ivan nih,
Coba diungkapkan sesuatu kepada kakak terkasihnya pada kesempatan ini. Aku rasa cengeng banget ya. WhatsApp aja boleh kasih. Pendek aku aja rasa- pendek. Iya kata terima kasih itu nggak cukup lah Kak untuk menunjukkan betapa bersyukurnya aku punya kamu sebagai kakak aku gitu. Cuma intinya aku sebagai adik ya pasti berdoa dan bakal jadi asisten suami kamu buat jagain kamu lah. Ya aku selalu berdoa pokoknya untuk hal yang kamu doakan, yang kamu mimpikan, ya itu yang aku selalu doakan. Pokoknya terjadilah di kehidupan kamu sesuai dengan rencana Tuhan. Dan aku yakin, ya mungkin itu yang bisa aku doain lah. Untuk Wow. kamu, ya aku cuma bilang sampai kapanpun aku nggak akan bisa ngebales kebaikan kamu. Jasa-jasa kamu, ya sarang heo lah. Thank you banyak. Wow. For everything. Aduh, so sweet banget nih. Kakak adik ini luar biasa ya. Kamu nggak mau nangis juga temenin aku? Kompak dikit dong. Kayaknya Udah, kakak udah lebih di kuat ujung. deh. Iya Di ujung kak. tinggal tunggu. Canda. Tinggal tunggu keluar ya. Oke, Kak Hedi, terima kasih banyak untuk waktunya. Dan kita percaya bahwa apa yang Kak Hedi harapkan gitu dari seorang Ivan ya, Tuhan akan menolong gitu ya. Baik, Kak Hedi, terima kasih. Ya, Sampai thank ketemu. you. Kalau berbicara tentang ke depan gitu ya, apa sih harapan seorang Ivan gitu loh di depan Iya. dalam pelayanan, dalam karir dan sebagai pribadi yang mengasihi Tuhan gitu. Mungkin kesannya aku jadi kurang ambisius sih sebenarnya Kak ya. Cuman ya aku percaya ya Tuhan bawa aku dari fase ke fase gitu ya. Iya. Yang kesannya nggak nyambung juga dari seorang guru bisa jadi sekarang di entertainment. Iya. Kok bisa berubah gitu loh. Cuma ya aku sadari meskipun berubah bentuk tapi apinya selalu sama. Iya. Visi Tuhannya nggak berubah. Iya. Gitu ya. Itu tetap jadi memang berbagi secara khusus buat anak-anak muda. Iya. Gitu loh. Jadi dengan sekarang aku menjadi seorang artis gitu ya, aku ngerasa Tuhan titip kemampuan lebih gampang untuk nge-reach anak-anak muda gitu loh. Jadi aku cuma berdoa Tuhan kemanapun Tuhan mengarahkan, Ya. depannya tolong Tuhan ingetin aku kalau semuanya ini anugerah Tuhan, Ya. ini dari Tuhan, ini oleh Tuhan, dan ini untuk Tuhan. Ya. Gitu. Wow, Jadi luar biasa. aku mau terus diingatkan untuk terus rendah hati. Jadi di hadapan ini penonton Diaspora TV, Ya. Kak Keti juga, Ya. WFI juga, aku sangat terbuka. Kalau sampai di satu titik ngelihat seorang Ivan Kabul nih gelagatnya udah mulai aneh, please tegur aku. Buat aku lebih baik seorang sahabat menegur dengan kasih Iya, kan, iya, betul. daripada mencium berlimpah-limpah tapi ujung-ujungnya ternyata cuma formalitas dan Iya, iya. begitu doang gitu. Jadi tolong ingatkan aku, tolong doain aku. Tantangan pasti ada buat setiap kita, Iya. ya terutama di entertainment juga ada. Betul. Ya doain supaya tetap emang bisa rendah hati dan selalu ingat kalau Tuhan bawa naik, ya kita bawa cahayanya Tuhan. Ya. Jadi semakin banyak orang aja yang memang jadi berkat. Kalau mengenai pekerjaan, tugas aku ya sekarang ya yang di depan mata nih, yang Tuhan percayakan. Aku Ya. akan kasih yang terbaik di sini, Ya. tapi kemanapun Tuhan mengarahkan aku siap. Wow, luar biasa. Dan dengar-dengar baru menyelesaikan project film Oh ya. iya. Project film itu genrenya tentang apa ya? Drama. Drama ya? Love drama. Love drama. Dan Love akan drama. tayang nanti di bulan November. November, guys, Di bioskop, lovers ya. sayangan Wow. Anda. Jadi tunggu Ivan Kabul, filmnya Ivan Kabulnya di bioskop pada bulan November nanti ya. Iya dong. Wow, luar Kalau perlu biasa. nanti coba komen-komen dong siapa yang mau aku ajak premier. Nah, siapa Iya, tahu iya. kan ntar ada dari teman-teman Diaspora TV ya bisa datang premier kan. Iya, luar biasa. Nah, Van, kalau melihat refleksi perjalanan dari yang dulu sampai sekarang ini, apa cita-cita yang masih belum tercapai nih sampai sekarang? Atau apa pergumulan yang masih ada gitu loh? Kalau
cita-cita sih puji Tuhan ya dari satu poin ke satu poin udahlah ya gitu. Jadi buat aku semua cita-cita aku tuh sebenarnya aku pengen aja sebagai bentuk satu itu menjadi momen aku bisa membanggakan orang tua aku dan keluarga aku. Jadi ketika aku mendapat satu pencapaian ngelihat mereka bisa senyum, mereka kan mata nggak bisa bohong ya. Meskipun dia diem tapi matanya mata bangga. Aku rasa itu yang memang bisa aku lakukan sebagai anak yang bisa mencoba untuk membayar semua perjuangan mereka gitu. Nah selebihnya mimpi aku memang ke pendidikan. Makanya aku juga puji Tuhan dari tahun lalu tuh dapat kesempatan untuk roadshow lah dari kota ke kota. Terakhir aku ke ke Sumba. Jadi dapat kesempatan untuk ketemu anak-anak, datang ke sekolah-sekolah mereka, ngajar, kasih motivasi gitu. Jadi memang harapan aku tuh kalau Tuhan kasih kesempatan pengen sih keliling Indonesia untuk ngeliat sebenarnya kondisi pendidikan di tiap daerah itu seperti apa dan memberikan sesuatu yang aku bisa berikan di situ. Wow, luar biasa. Ya mungkin pengalaman aku, mungkin ya sharing tentang pengalaman hidup ya. Ya seru-seruan bareng lah sama anak-anak. Betul. Dan kayaknya Ivan emang pelayanannya di anak muda gitu ya. Biasanya ya, di gereja juga ya pelayan anak muda ya. Anak muda ya. Iya. Nah terakhir nih Van, aduh udah terakhir aja nih. nih, aduh cepet ini juga ya. Ini set baru loh, udah terakhir aja. Set baru ya. Baik, terakhir apa sih pesan Ivan kepada God's lover secara umum dan juga apa pesan-pesan Ivan kepada anak-anak muda Kristiani ya? Itu tadi yang secara umum dan kepada anak-anak muda Kristiani di luar sana. Aku dengar juga penonton Diaspora TV itu mancanegara ya. Wow, udah banyak kesaksian sih yang diberkati melalui talk show ini ya. Jadi buat God's lovers dimanapun kalian berada dan di negara manapun kalian sedang berpijak sekarang, aku mungkin paham setiap kita banyak mengalami pergumulan, baik yang memang kita curhatin atau memang tersimpan di dalam hati. Tapi buat aku selalu pengen ajak kita semua untuk selalu ingat kalau masa depan sungguh ada dan harapan gak akan pernah hilang. Buat setiap kita anak-anak Tuhan yang mau berjuang dan percaya, berserah sama Tuhan. Jadi aku percaya gini teman-teman, Tuhan mau kita berjuang dan berserah, bukan hanya diam dan bilang terserah. Amin. Jadi ya Tuhan mau kita berserah, tapi bukan artinya kita pasrah aja. Terserah Tuhan deh, enggak gitu. Berjuang, aku tahu kamu sedang memperjuangkan mimpi. Kalau kamu lagi di luar negeri dengan pekerjaan kamu lagi berjuang untuk keluarga kamu, percaya deh, di momennya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Yang penting tugas kita berjuang, berdoa, jadi berkat. Wow, semangat Tuhan. Yes. God bless you. Amin. Saranghayo. Wow, luar biasa. Terima kasih Bro Ivan. Thank you, banyak banget nih yang udah kita perbincangkan hari ini ya. Dan aku percaya itu semua bisa jadi berkat bagi para God's lovers di luar sana yang mengikuti acara talk show hari ini. Dan tetap semangat nih buat Bro Ivan, jadi berkat terus ya. Jangan berubah nih ininya, fokusnya kepada Tuhan ya. Walaupun nanti udah tambah Tuhan bawa tambah tinggi ya. Luar biasa. Baik God's lovers, terima kasih atas kesetiaan God's lovers semua mengikuti acara talk show hari ini, dan saya percaya bahwa acara ini sangat memberkati kita semua. Saya Katie Tobing bersama semua kru Diaspora TV yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. God bless you. Thank you Kak Katie. Thank you, Terima kasih. Takkan pernah kau biarkan aman selalu